A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul adzim. Terjemahan Quran Surah Al-Baqarah Surah kedua ayat 185. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Terjemahan Quran Surah Al-Qadr Surah ke-97 ayat 1-5. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apa itu malam kemuliaan? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu, turun malaikat dan ruh dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Halo anak-anakku semua, jumpa lagi dengan Miss Ani di sini. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Islam Al-Hamidiyah beserta para wakilnya. Yang kami sayangi dan kami rindukan para siswa-siswi SMP Islam Al-Hamidiyah. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan kali ini. Sholawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini.
Semoga kita semua termasuk dalam hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Perkenankanlah pada kesempatan Amalia Ramadan kali ini, Miss Ani akan menyampaikan tema yang berjudul Kemuliaan Malam Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu malam yang paling dicari-cari atau yang paling dinanti-nanti oleh seluruh umat Islam memasuki 10 hari terakhir Ramadan, yaitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam mulia yang diperingati sebagai malam diturunkannya Al-Quran, yang apabila seseorang melakukan amal kebaikan pada malam itu, maka pahalanya akan dilipat gandakan, setara dengan 1000 bulan. Di dalam Al-Quran, ada beberapa surat dan ayat yang berhubungan dengan Lailatul Qadar. Di antaranya, yang pertama, Quran Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 185. Dan yang kedua, Surat Al-Qadar, surat 97 ayat 1-5. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 dijelaskan bahwa beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkannya bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Di dalam surat Al-Qadar dijelaskan bahwa sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbit fajar. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan beliau bersabda, yang artinya, carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jika seseorang merasa lemah atau tidak mampu, janganlah sampai terluput dari 7 hari terakhir. Karena riwayat dari Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, carilah di 10 hari terakhir. Jika tidak mampu, maka jangan sampai terluput 7 hari sisanya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa berdiri sholat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dari Aisyah radhiyallahu anhum, yang artinya adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam apabila masuk pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan kainnya, menghidupkan malamnya,
dan membangunkan keluarganya. Juga dari Aisyah dia berkata, yang artinya adalah Rasulullah SAW bersungguh-sungguh beribadah apabila telah masuk pada malam ke-10 terakhir, yang tidak pernah beliau lakukan pada malam-malam lainnya. Salah satu tanda-tanda atau ciri dari malam Lailatul Qadar yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW diantaranya dari Ubay radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, pada hari malam Lailatul Qadar, matahari terbit tidak menyilaukan, seperti bejana hingga meninggi. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, malam Lailatul Qadar adalah malam yang indah, cerah, tidak panas, dan tidak juga dingin. Dan keesokan harinya, cahaya sinar matahari melemah kemerah-merahan. Dari semua contoh di atas, Miss Ani ambil dari kitab Sifat Syaum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi Ramadan, edisi Indonesia Sifat Puasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali, Syekh Ali Hasan Abdul Hamid, terbitan Pustaka Al-Haura, penerjemah Abdurrahman Mubarak Atta. Untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, kuncinya hanya satu, yaitu perbanyak ibadah di malam hari, perbanyak sholat, berzikir, serta berdoa pada malam hari. Kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Jika kita sudah berusaha dan kita sudah berdoa, maka selanjutnya kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Melihat, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Segalanya. Semoga kita semua bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita semua bisa menjalankan ibadah puasa hari ini penuh 1 bulan dengan sebaik-baiknya, dan kelak setelah berakhirnya Ramadan kali ini, iman, takwa, serta ibadah kita senantiasa bisa lebih baik lagi, bisa lebih maksimal lagi, sehingga kita bisa menjadi muslim yang sempurna. Terutama untuk anak-anakku tersayang, siswa-siswi SMP Islam Alhamdulillah, semoga kalian semua kelak menjadi anak yang soleh, anak yang solehah, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, dan bisa berguna untuk nusa, agama, bangsa. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Akhir kata, Miss Ani ucapkan, Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orange, together, together, together.